Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Az-Zahra dengan NIM 2102510 dari Program Studi Pendidikan Bisnis kelas 2B. Di video ini, saya akan membahas mengenai manajemen sistem informasi pendidikan. Pertama-tama akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari manajemen sistem informasi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang manajemen sistem informasi pendidikan, yaitu yang pertama, manajemen sistem informasi pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis ICT yang memungkinkan segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. Lalu pengertian yang kedua, manajemen sistem informasi pendidikan adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah. Lalu yang ketiga, manajemen sistem informasi pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen sistem informasi pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri atas sekelompok orang, pedoman, dan perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan dengan menyaring, mengatur, dan memilih data, serta menyajikannya sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan, terutama manajer pendidikan pada semua level dan fungsi organisasi, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, mendukung komunikasi, dan mendukung kegiatan operasional, termasuk di dalamnya kegiatan instruksional. Selanjutnya, ada ruang lingkup manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama, ada koneksi dan setting yang meliputi identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Lalu yang kedua, ada pengelolaan kesiswaan yang meliputi pengelolaan biodata setiap siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa, prestasi, perpindahan atau mutasi siswa, hingga pengelolaan data alumni. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan akademik yang meliputi laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Lalu yang keempat, ada pengelolaan guru dan karyawan yang meliputi manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan yang meliputi kursus, training, seminar, workshop, dan sebagainya. Lalu yang kelima, ada pengelolaan keuangan yang meliputi manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan penggunaannya, biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lain. Lalu yang keenam, ada pengelolaan perpustakaan yang meliputi pengelolaan buku, status keanggotaan dan peminjam, stok inventory, jurnal keluar masuk buku, laporan-laporan yang terdiri atas statistik peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan rekap pengembalian. Lalu yang ketujuh, ada pelaporan yang meliputi pelaporan siswa, yang meliputi induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus, dan bimbingan per siswa, per kelas, dan seluruh siswa. Lalu ada pelaporan guru atau pegawai yang meliputi induk pegawai, bidang pengajaran, lalu ada rencana pengajaran, nilai, kelulusan, statistik, dan laporan ke Depdiknas. Lalu yang kedelapan, ada bank soal
yang meliputi pengolahan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian, dan pencetakan. Selanjutnya, ada tujuan dari manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama yaitu untuk membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Lalu yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten berperan aktif dalam usaha memajukan pendidikan. Lalu yang ketiga, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Lalu yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Lalu yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Lalu, ada pun keuntungan yang diperoleh sekolah dari manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama yaitu dapat memantau perkembangan pendidikan siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat. Yang ketiga, dapat menyimpan database sekolah mulai dari data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan lain-lain. Lalu yang keempat, memudahkan pekerjaan sekolah dalam segala aspek mulai dari BK, TU, dan lain-lain. Lalu yang kelima, dapat mengangkat brand image sekolah meskipun tidak memiliki fasilitas manajemen modern. Lalu, eh, pentingnya sistem informasi dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, sistem informasi tidak hanya menginformasikan hal yang terjadi dalam lembaga pendidikan, tetapi juga menyerap informasi dari lingkungan sekitar untuk kepentingan lembaga pendidikan dan masyarakat. Lalu yang kedua, lebih mendekatkan masyarakat dengan lembaga pendidikan atau sebaliknya, mendekatkan sekolah dengan masyarakat di sekitarnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan menggalang dukungan dan bantuan masyarakat terhadap program-program lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada juga masalah-masalah dalam manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama, pelayanan pendidikan kepada siswa kurang optimal. Jadi, layanan pendidikan itu harus dirancang seoptimal mungkin supaya dapat membuat proses pembelajaran lebih interaktif, inspiratif, dan menyenangkan sehingga dapat lebih merangsang siswa untuk berkreasi dan lebih menggali potensi minat, bakat, serta perkembangan fisiknya. Dengan pola manajemen modern yang lebih dinamis serta perangkat bantu manajemen yang lebih interaktif, diharapkan layanan pendidikan kepada siswa akan semakin optimal. Lalu, masalah yang kedua yaitu tidak adanya kolaborasi yang mempermudah koordinasi. Nah, komponen manajemen sekolah seperti Dewan Pengembang Kurikulum Sekolah merupakan salah satu komponen yang cukup banyak melibatkan koordinasi yang intensif dalam proses-proses perencanaan dan pengendalian serta evaluasi kurikulum. Tidak adanya kolaborasi antar para pengembang kurikulum akan menimbulkan kesulitan dalam memperoleh kesamaan persepsi mengenai perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kurikulum. Lalu yang ketiga, ada akuntabilitas tidak berkesinambungan. Kerancuan informasi yang dihasilkan dari banyak sumber data akan mengakibatkan akuntabilitas informasi menjadi dipertanyakan,
Sebuah sistem terintegrasi dapat mendorong kualitas proses manajemen yang berkesinambungan antar proses-proses dalam masing-masing komponen sehingga dapat ditindaklanjuti secara struktur dan sistematik. Lalu masalah yang keempat yaitu penyediaan informasi tidak cepat dan tepat guna. Pada level manajemen yang lebih tinggi, otoritas pendidikan akan memerlukan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan yang lebih strategis dalam proses pengambilan keputusan pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan mutu. Sistem informasi yang baik sebagai alat bantu manajemen harus dapat menyediakan informasi-informasi tersebut secara cepat dan tepat guna untuk dijadikan referensi dalam kegiatan-kegiatan eksekutif pengambilan keputusan dan kebijakan manajemen sekolah. Nah, berikut adalah buku yang saya jadikan sebagai sumber referensi. Sekian pemaparan dari saya mengenai manajemen sistem informasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.